atas kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam diri kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan seluruh ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ini hanya memuliakan nama-Mu saja Tuhan, dan Engkau yang beracara dalam ibadah kami hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji dan Tuhan, karena Tuhan Yesus yang telah memberikan kasih karunia kepada kita. Mungkin kalau kebaktian hari ini ada sedikit berbeda ya. Banner sudah dipasang, pohon Natal sudah dipasang, itu tandanya kita akan menyambut kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu Saudara, kalau tanggal 16 nanti hari Sabtu kita akan merayakan Natal bersama-sama ya, supaya damai dan sukacita akan selalu dalam diri kita masing-masing. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Kita akan pujikan suara malak dan merdu. Suasana Natal sudah terasa ya. Mungkin di mall atau di mana udah banyak lagi ornamen-ornamen Natal, dan kita bersyukur kalau kita tahun ini dikasih kesempatan untuk merayakan Natal, karena kebaikan Tuhan tuh kita akan selalu rasa setiap tahunnya ya. Baik, kita akan membaca Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Kita akan bacakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara.
Matius pasal yang ke-7 ayat 6. Untuk menghormati firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri, kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Sekali lagi, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik menggoyak kamu. Puji dan syukur nama Tuhan. Kita akan duduk kembali, Bapak Ibu. Nanti kita akan mendengarkan selanjutnya dengan kebenaran Tuhan ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta nanti. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan doa syafaat oleh Bapak Triplastio. Kita akan pujikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Dengan sepenuh hati kita nyanyikan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Kita nyanyikan sekali lagi, bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Sepenuh hati kita nyanyikan pujian ini. Ku mau sepertimu Yesus,
Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami untuk berbakti dan memuliakan nama-Mu. Terutama pada bulan-bulan Desember ini Tuhan, kami terus mengenang bagaimana kasih Tuhan dinyatakan kepada kami dengan datangnya Mesias Juru Selamat kami ke dunia ini. Biarlah itu selalu kami kenang, kami peringati, dan juga biarlah Juru Selamat itu juga lahir dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ditangkap oleh Kristus menjadi anak-anak-Mu. Dari hari ke hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan selalu berlari mengejar kesempurnaan di dalam Kristus sepanjang hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengawal kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang begitu besar, sehingga Engkau melayakkan kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sedang lemah tubuh. Biarlah Engkau lawat satu persatu Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, supaya mereka boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Juga pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa khusus untuk Pendeta Mujiran yang sedang menderita sakit di opname di Rumah Sakit Sentosa. Tuhan, biarlah bilur-bilur-Mu boleh menyembuhkan Pendeta Mujiran, sehingga beliau boleh kembali melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Angkatlah penyakitnya Tuhan, berkati dia Tuhan. Kami serahkan Pak Mujiran ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang lain. Kami berdoa untuk Ibu Dian, Ibu Pipin. Biarlah Tuhan boleh pulihkan kesehatannya. Tuhan pulihkan dari penyakit yang dia derita, sehingga dia boleh kembali sehat seperti sedia kala. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi kami, PKMB, PKRB kami. Tuhan berkati mereka satu persatu di masa mudanya. Biarlah mereka boleh bertumbuh, boleh menjadi saksi-saksi Kristus di gereja kami, di wilayah kami. Sertai mereka satu persatu Tuhan dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dan juga dalam mencari teman hidup. Biarlah mereka selalu berserah kepada Tuhan. Biarlah mereka selalu melihat kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Berkati mereka satu persatu Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pembangunan gedung sekolah minggu yang sedang berlangsung Tuhan. Tuhan berkati para pekerja yang sedang mengerjakan sehingga itu boleh berlangsung dengan baik. Dan juga Tuhan berkati orang-orang yang sudah menyumbang, merelakan hartanya untuk pembangunan ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan, kami serahkan gedung ini ke dalam tangan kuasa Tuhan supaya boleh menjadi kemuliaan dan memperlancar pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia dan Yayasan Baptis Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan di Gabungan Gereja Baptis. Beri mereka hikmat, beri mereka semangat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kaum baptis di Indonesia. Biarlah mereka boleh terus bersandar kepada Tuhan untuk melayani Engkau di dalam organisasi ini, sehingga pekerjaan Tuhan di Indonesia boleh semakin bertumbuh. Berkati mereka satu persatu. Tuhan juga berkati Yayasan Baptis Indonesia yang menaungi beberapa rumah sakit. Biarlah mereka juga boleh melayani dengan penuh sukacita, melayani dengan hati Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi masyarakat di Indonesia. Kami serahkan Tuhan pekerjaan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan, akhirnya juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang pada bulan-bulan ini tahun akan menyelenggarakan pemilihan umum. Biarlah bangsa ini boleh memilih pemimpin yang terbaik, pemimpin yang
dikehendaki Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Tuntunlah kami Tuhan, tuntunlah bangsa ini Tuhan, jauhkanlah dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua pemimpin-pemimpin bangsa kami, semua calon-calon presiden kami, biarlah Tuhan yang menentukan siapa yang layak menjadi presiden kami. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk kota Bandung dan kota Cimahi di mana kami tinggal. Tuhan juga berkati kota ini Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi warga seluruhnya. Juga umat Kristen yang tinggal di sini boleh menjadi berkat bagi sekitarnya. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah izinkan melalui pemerintahan di sini untuk kami leluasa beribadah. Biarlah itu terus berlangsung terus Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah semua doa-doa kami yang sudah kami panjatkan, karena semua ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat Bapak Tri yang telah menyampaikan doa syafaat. Masih ada sukacita ya? Amin? Amin. Kita tos kanan kiri deh ya. Kayak Mbak Evi nih, sama dia nih, sama Kak Putri ya. Yang lainnya juga harus penuh dengan semangat ya, karena Tuhan itu baik ya. Betapa hebat dan betapa kuat Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan nyanyikan pujian betapa hebat, kita akan bangkit berdiri ya. Mungkin kalau betapa hebat, pasti ekspresinya itu yang wah hebat gitu ya Tuhan kita ya, Tuhan Yesus Kristus ya. Mari Kak. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Nyanyikan berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi, di surga. Bertata dalam kemuliaan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah. Kita nyanyikan sekali lagi, berkuasa di bumi, di surga. Tepuk tangannya coba untuk kemuliaan Tuhan. Berkuasa di bumi, di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dia
pembebasmu. Betapa hebat, Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. betapa hebat, Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia yang berjaya, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. sekali lagi Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita. Pada saat ini juga kita meminta pertolongan untuk keluarga Bapak Andri untuk membantu kita dalam mengedarkan persembahan dan perpuluhan. Kak Dia untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memampukan kami di tempat ini untuk beribadah bersama-sama, memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mengumpulkan persembahan dan persepuluhan kami Tuhan, kiranya tangan-tangan yang memberikan dan persembahan ini bisa menjadi berkat bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Andri. Terima kasih juga buat Ade Jesse yang udah mempersembahkan talentanya. Dan sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Dibentuk Seperti Mutiara, kita akan dipersiapkan dengan pujian kuartet ya Pak ya. Silakan.
Shalom Bapak Ibu. Pada saat ini kami mau menyaksikan kasih Tuhan dalam kehidupan kami lewat pujian di mana Tuhan lahir di dunia untuk menebus dosa kita semua. Untuk sebab itu kalau ada Bapak Ibu yang tahu lagunya kita bisa bernyanyi bersama-sama. Ya, terima kasih ya. Persembahan pujiannya mengingatkan kita dalam serangkaian Natal tahun ini. Selain lahir, dia datang juga menebus
dosa kita. Makasih. Kuartet, ya. Nanti trio lansia, Bu Sri, Bu Mariana, ya, Bu Sis, ya, Bu Sagio, ya. Suaranya full power Bu Sri ya. Iya, ya, ya, persembahkan pujian untuk kemuliaannya. Setuju Bapak Ibu? Gitu ya. Tadi Bu Sri kita belajar sekolah minggu nggak ada batasnya Bu ya, menjadi berkat. Selain berdoa untuk misi-misi penginjilan, gitu ya, suaranya Bu Sri yang full power itu, gitu ya, belum dikumandangkan. Ya, nanti Bu Sri ya, ya, yang lain juga, gitu ya, suara-suara yang merdunya perlu dipersembahkan untuk Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Ya. Hari ini firman Tuhan masih diambil dari Matius 7 ayat 6, 2 minggu yang lalu, ya. Kemarin atau minggu yang lalu Diakon Edi, ya, Immanuel, ya, firman sudah ditaburkan. Hari ini ini kelanjutan 2 minggu yang lalu. Tapi saya beri tema dibentuk seperti mutiara. Ya. Siapa yang enggak ingin jadi mutiara? Kalau di istilah tahun 80-an ada penyanyi mutiara dari timur. Siapa Mbak Evi? Siapa Bu Rina? Ayo nostalgia, siapa? Bu Sagio? Iya, Jos 100 gitu ya. Ya. Karena mutiara sangat langka dan orang mengidamkannya. Ya. Dia disebut mutiara, penyanyi mutiara dari timur. Sekarang kita lihat, kita semua mutiara di hadapan Tuhan. Sebelum itu seperti apa proses sebelum menjadi mutiara itu? Kita akan lihat bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dulu. Kami siap belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus kuasa-Mu berbicara bagi kami semua melalui hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Sehingga kami pulang diberkati dengan kuat kuasa dari Engkau. Dan firman-Mu itulah yang menjadi pedoman hidup kami. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua. Ke tangan kuasa Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, kita lihat sekilas gitu ya. Khotbah pertama tentang Matius 7 ayat 6. Lanjut, Win. Ya, ya. 2 minggu yang lalu saya beri judul menghargai yang berharga. Ya, subtemanya kami beri judul bijak dalam bersaksi. Ya, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu, menyerang kamu, bahkan bisa membunuh kamu. Ini satu ayat. Di ketiga Injil, baik Markus, Lukas, Yohanes enggak ada, cuma di sini diberikan pengajaran saat Yesus khotbah di bukit. Lanjut, Mas. Ini latar belakangnya. Saat Yesus khotbah di bukit, terlebih konteksnya yaitu jangan menghakimi. Ya. Bagaimana para murid diajar hal berdoa, hal berpuasa, hal memberi sedekah, hal beribadah, hal menghakimi, disampaikan langsung pengajaran atau khotbah Yesus di bukit. Lanjut. Intinya kemarin yaitu mutiara dan barang yang kudus adalah Injil Yesus Kristus. Karena itu Yesus berpesan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Mungkin sekarang banyak anjing setia, tapi saat itu anjing itu hal yang najis, binatang yang najis. Dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Kemarin sudah lihat ya, babi termasuk satu golongan binatang yang sangat setia. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya. Masa babi bisa menginjak-injak?
bisa menyerang dan membunuh kita, bisa saat itu. Karena itu barang yang kudus dan mutiara itu Injil Yesus Kristus. Apa hubungannya dengan bijak dalam bersaksi? Saat kita sudah melihat orang itu anti Yesus, jangan kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah anti. Malah dia berbalik menyerang kamu. Dan bisa dia membunuh kamu. Itu pesannya. Kita harus bijak. Tatkala mendorong, mengajak orang percaya Yesus Kristus. Kalau orang itu sudah enggak mau, ya kemarin sudah saya contohkan, menolak, bahkan anti, jangan dipaksakan. Malah kita kecewa dan orang itu berbalik menyerang kita. Kasihan, barang yang kudus dilempar ke anjing, Yesus mengajarkan. Mutiara lemparkan ke babi. Lanjut, karena itu kesimpulan kemarin, harus bijak dalam memberi sesuatu yang berharga, yaitu Injil, kepada orang yang tidak menghargai kabar baik. Bagaimana Paulus saat khotbah di Korintus ditolak mentah-mentah, lalu kebaskan, mereka bersama Barnabas meninggalkan Korintus itu. Dan kita harus mengingat bagaimana kita untuk menghargai sesuatu yang kudus dan berharga dengan baik dan benar. Itu pesannya. Karena itu kita syukuri barang yang kudus, mutiara yang indah yang Tuhan sudah anugerahkan di sini. Di tengah-tengah kehidupan kita, panggilan kita sampai saat ini. Karena itu bijak dalam bersaksi. Kadang tujuan kita baik, semangat kita baik, tapi kalau enggak bijak, justru itu kita memberikan sesuatu yang indah, barang yang indah. Injil itu diibaratkan Yesus kepada anjing. Dan melempar mutiara yang sangat cantik dan nilainya berharga itu seperti kita melempar kepada babi. Kadang orang lupa dengan pesan Tuhan Yesus di sini. Sehingga dengan segala cara dan semangat ia lakukan tanpa melihat sesuatu yang bijak dan pas di tengah-tengah kehidupan kita untuk menyaksikan kasih Tuhan. Itu 2 minggu yang lalu. Sekarang akan kita lihat. Dibentuk seperti mutiara. Mari kita lihat seperti apa dibentuk seperti mutiara. Kalau kita lihat mutiara sekarang seperti itu, ya, bermacam-macam warnanya. Siapa yang enggak ingin memiliki mutiara-mutiara yang cantik itu? Mutiara selalu bulat, berbeda dengan intan. Bisa di-cut, bisa dipotong, lebih kecil, lebih lonjong, segitiga dan sebagainya. Tapi mutiara selalu bulat. Mengapa Yesus mengambil contoh mutiara ini di dalam pengajarannya? Bahkan banyak ya, baik di kitab Injil kemarin kita lihat dan juga di kitab Wahyu. Gerbang surga nanti seperti mutiara. Di sini, yang sedang dicari orang. Bahkan orang bisa meninggalkan segalanya, hanya mencari barang yang kecil, cantik di sini. Itu mutiara. Apa bedanya dengan mutiara-mutiara yang dibudidaya, dikembangkan orang zaman sekarang? Sangat beda. Yuk kita lihat mutiara-mutiara yang cantik saat itu, zaman Alkitab, mutiara itu banyak ditemukan di sini. Teluk Persia. Dan di Laut Merah. Dan didapat di dasar laut, Bapak Ibu. Yang pernah ke Laut Merah, apalagi zaman itu, luar biasa untuk mendapatkan
mutiara atau mengambil kerang-kerang itu. Enggak mudah mendapatkan mutiara. Di Israel saat itu banyak di istana para raja, baik Saul, Daud, Salomo, dan raja-raja berikutnya. Itu diperoleh enggak mudah. Ini barang langka. Karena Yesus mengajarkan tadi, jangan kamu melempar mutiara itu kepada babi. Nanti menyerang kamu, mengoyak kamu, dan bisa membunuh kamu. Mutiara-mutiara zaman dulu diperoleh enggak semudah zaman sekarang. Untuk mencarinya di Teluk Persia dan Laut Merah. Saat itu belum ada alat-alat yang canggih seperti sekarang. Penyelam-penyelam yang luar biasa. Mencari mutiara, pengorbanannya luar biasa. Karena itu Yesus mengambil contoh mutiara itu. Diibaratkan Injil, kabar sukacita. Jangan kamu kabarkan kepada orang-orang yang sudah tegar tengkuk, menolak Injil itu. Kamu seperti melemparkannya kepada babi atau barang kudus itu. Seperti kamu memberikannya kepada anjing. Ingat, anjing dan babi di mata Yahudi sangat anti. Itu barang haram, barang najis. Karena Yesus mengkontraskan barang yang kudus dan mutiara-mutiara yang indah itu tidak boleh dilempar sembarangan. Ini keberadaan mutiara saat itu ditemukan di dua tempat yang sangat sulit, dan orang kalau mencari itu perlu komitmen dan siap berkorban. Bahkan nyawanya siap ditelan ikan-ikan besar. Kita lanjut. Seperti apa proses terbentuknya mutiara? Nanti Bapak Ibu pulang silahkan. Sekarang jangan buka HP ya, jangan buka YouTube. Kita fokus. Ya. Karena banyak disinggung kaum muda kalau duduk di belakang buka HP. Enggak fokus menyembah Tuhan, enggak fokus firman Tuhan. Nanti kalau pulang, lihat proses terbentuknya mutiara. Banyak di YouTube kemarin saya searching di situ. Orang mencari kerang atau tiram itu di sungai-sungai, menemukan mutiara atau tiram-tiram yang besar itu dibuka, mutiaranya luar biasa. Kita lihat proses terbentuknya mutiara. Yang pertama, proses biomineralisasi. Proses di sini saat pasir atau benda padat itu masuk ke tubuh kerang itu. Dan kerang atau tubuh kerang itu mengalami kepedihan sakit yang luar biasa penderitaannya. Saat benda padat atau pasir atau pecahan karang laut itu masuk ke dalam tubuh kerang itu. Itu namanya proses biomineralisasi. Tubuh kerang mengalami kesakitan yang luar biasa. Lalu setelah mengalami kesakitan yang luar biasa, tubuh kerang itu mengeluarkan cairan atau sering disebut lapisan nekreas, membungkus butiran pasir itu. Lendir atau cairan membungkus pasir yang masuk kerang itu. Secara singkat, pasir-pasir yang sudah terbungkus lendir itu enggak setahun, 2 tahun. Beberapa sumber bertahun-tahun jadilah mutiara yang dicari orang. Di Injil Matius, mutiara ini diibaratkan kerajaan surga. Ibarat kerajaan surga. Kan di sini saudara, proses terbentuknya mutiara luar biasa. Awalnya penderitaan, kepedihan, kesakitan di dalam tubuh kerang itu. Untuk mengurangi itu, lalu terkelupaslah lendir-lendir itu, membungkus pasir atau benda-benda kecil yang masuk ke tubuh itu.
Dan proses itu bertahun-tahun. Lalu jadilah mutiara. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok ada yang warna pink, hijau, sedikit abu? Kenapa? Umumnya kan putih, memantulkan cahaya gitu. Seperti gambar-gambar tadi. Tergantung jenis pasirnya atau benda padat yang masuk. Umumnya putih dan memantulkan cahaya. Itu mutiara yang asli. Di sini saudara, proses terbentuknya mutiara. Kan itu Yesus mengangkat benda yang kecil, yang cantik, yang indah ini. Dan pasti dicari pembesar orang-orang kaya saat itu. Yesus angkat. Proses terbentuknya mutiara luar biasa. Mengalami kepedihan, mengalami sakit yang luar biasa. Dan itu tidak asal jadi setahun 2 tahun, tapi proses yang begitu panjang. Apa? Lanjut, Bin. Apakah kekudusan sama dengan mutiara? Yang Yesus ajarkan itu, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Apakah kekudusan sama dengan mutiara? Atau apakah korelasi atau hubungan kekudusan dengan mutiara? Jika kita melihat latar belakang khotbah Yesus di bukit, dari pasal 5, 6, dan 7 kita bisa melihat korelasinya. Lanjut, Bin. Matius 5 ayat 10-11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara, kekudusan sama dengan hidup dalam kebenaran. Itu Matius 7 ayat 6 tadi. Jangan kamu melemparkan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiara kepada babi. Jadi kekudusan sama dengan hidup dalam kebenaran. Dan mendapati kekudusan, baik dari zaman Yesus sampai saat ini, langka saudara. Untuk menyatakan kebenaran di situ. Karena itu, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Pak, itu enggak salah. Kok dianiaya karena kebenaran, kok berbahagia? Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena kebenaran. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Di sini menegaskan saudara, mengapa berbahagia? Itu ada korelasinya dengan kekudusan. Karena penderitaan saat kita mempertahankan kebenaran, nilai-nilai kebenaran di dalam kasih Kristus, disitulah kekudusan hidup kita sedang diuji. Kita sedang diproses hidup kita. Untuk mempertahankan kekudusan, baik pikiran kita, iman kita, hidup kita. Saat kita mentaati firman Tuhan, tidak mudah. Karena kekudusan sama dengan hidup dalam kebenaran. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran mempertahankan kekudusannya. Kekudusan dalam apa? Secara lahiriah saja, hati dan pikiran kita. Saat ini, tidak survei di luar negeri, survei secara nasional juga memberitakan. Anak-anak SMA, 10 dari 1 orang pernah melakukan tindakan seperti hubungan suami istri.
untuk mempertahankan kekudusan di era postmodern di sini. Butuh komitmen dan hidup benar dalam Tuhan. Karena di situ saat kita mempertahankan kebenaran dan hidup kudus di dalam Tuhan, firman Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah. Karena kekudusan itu nilainya mahal, langka, dan butuh proses di tengah-tengah kehidupan itu. Tatkala disakiti, dihina, dicuekin bagaimana? Tatkala kita menyatakan kebenaran, mengajak orang dalam kebenaran, enggak mudah. Karena itu berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Mari kita lihat satu contoh ini. Karena ini di hari Natal saya kaitkan dengan Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. New International Version menerjemahkan I am virgin. Karena aku masih perawan. Aku masih gadis. Tatkala malaikat Allah atau Gabriel diutus Allah untuk mengabar berita ini kepada Maria. Maria, engkau dianugerahi oleh Tuhan. Engkau akan mengandung. Itu anugerah dari Allah. Mana mungkin? Saya kan masih perawan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kok tiba-tiba dikabari Gabriel, aku mengandung. Saudara, Allah memilih Maria di sini. Bukan tanpa sebab. Karena Maria hidup kudus. Meskipun ia sudah bertunangan dengan Yusuf, tapi Maria menjaga kekudusan itu di mata Allah. Karena itu Maria terpilih, rahimnya mengandung dengan kuasa Roh Kudus, menjadi wanita yang sangat luar biasa di mata Allah. Kenapa? Mempertahankan, mentaati kebenaran. Dan kekudusan dalam dirinya itu dikedepankan. Itu enggak mudah, saudara. Dari zaman dulu sampai sekarang, mempertahankan hidup suci, hidup kudus itu. Kan itu Maria sedikit mengelak. Bagaimana hal itu mungkin? Karena aku belum bersuami. Malaikat menjelaskan, engkau akan mengandung Roh Kudus, engkau akan menamakan Yesus. Lalu Maria merespon apa? Ya udah, biarlah menjadi kehendakmu. Karena bagi Allah enggak ada yang mustahil. Itu respon Maria. Merespon kabar dari malaikat Gabriel itu. Dia enggak banyak tanya. Karena biarlah kehendakmu yang jadi. Sebab bagi Allah enggak ada yang mustahil. Apakah berhenti di situ tantangan Maria? Mari kita lihat. Jika kita perhatikan penderitaan Maria dan Yusuf menerima anugerah itu. Yusuf seorang yang tulus hati, ya. Kemarin mungkin diakonnya di khotbah ya. Di dalam Matius 1 ayat 18 dan 19 itu. Karena Yusuf seorang yang tulus hatinya, ia akan menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena sudah dengar kabar Maria sedang mengandung. Tapi malaikat mencegahnya. Jangan, dia mengandung dengan kuasa Roh Kudus. Engkau akan menamakan Immanuel. Tuhan menyertai kita. Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Maria dan Yusuf hidup dalam kekudusan. Orang-orang yang suci menjaga harga diri kekudusannya. Meskipun sedang bertunangan menjaga di situ. Dan sikap Yusuf yang menghargai Maria tidak mempermalukan. Meskipun Yusuf belum mendengar dari malaikat Allah akan diam-diam menceraikan.
Kita tahu pasti Yusuf tergoncang melihat tunangannya hamil. Tapi disitulah keberadaan Yusuf dan Maria. Apakah berhenti di situ setelah Maria mengandung? Tidak. Kaisar Agustus, ini sensus pertama di dunia kalau Alkitab menyatakan. Zaman Kaisar Agustus memerintah, semua penduduk di dunia harus disensus, harus dihitung. Laki-laki berapa, usia 17 tahun ke atas berapa, usia wanita berapa. Termasuk Maria dan Yusuf di situ. Dari Nazaret harus pergi ke Betlehem. Kalau Bapak Ibu melihat geografisnya di peta itu, sedang mengandung dari Nazaret ke Betlehem. Enak kalau di sini kasih bunda itu ya, jalan pun bisa gitu ya, tertolong. Nazaret Betlehem Bapak Ibu, itu kurang lebih 2 jam. Saat itu naik bis kami ya, 2 jam. Kalau jalan saat itu berapa? 2000 tahun yang lalu. Mungkin sehari. Enak kalau jalannya mendatar, jalannya enggak seperti itu. Nazaret itu daerah rendah, dekat Danau Galilea, tapi Bethlehem ke arah Gaza di situ, itu seperti kita ke arah Tangkuban Perahu atau ke Lembang. Jalannya nanjak terus. Dan itu Bethlehem itu lebih dingin dibanding Nazaret atau daerah sekitar Galilea. Kondisi hamil tua, dan disitulah mengandung. Pasti Allah sudah memperhitungkan melihat Maria dan Yusuf itu hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan. Apa yang terjadi? Raja Herodes, lalu anak di bawah 2 tahun harus dibunuh. Otoritas ya, Herodes, anak di bawah 20 harus dibunuh, itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Akhirnya malaikat memerintahkan Yusuf dan Maria, kamu harus mengungsi ke Mesir. Baru anak setahun atau kurang dari 2 tahun. Kondisi seperti itu. Di sini kalau enggak memegang janji Allah yang disampaikan malaikat Gabriel tadi, pasti Yusuf dan Maria berontak, saudara. Pasti melawan. Tapi dia hidup dalam kebenaran. Apa yang dikatakan malaikat itu, jadilah kehendakmu. Karena kami yakin, bagi engkau tidak ada yang mustahil. Itu keyakinan Maria. Dan Yusuf saat malaikat memerintahkan itu, Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Jadi pasangan ini betul-betul menjaga kekudusan, hidup benar di mata Allah. Dan hidup benar di mata Allah, mereka harus membayar harga yang mahal. Yusuf dan Maria dikenang sampai sekarang, diperingati seluruh dunia sampai hari ini, saudara. Menjaga kekudusan, hidup benar, juga mengalami proses yang tidak mudah. Dari Maria melahirkan di kandang domba, dan ancaman demi ancaman, harus mengungsi ke sana kemari. Disitulah membentuk Yusuf dan Maria terbukti mengasihi Allah dengan betul dan benar. Kadang orang berpikir, oh saya sudah mendapat anugerah Tuhan. Di pertanyaan sekolah minggu Pak Yoto tadi. Kalau orang sudah dibaptis, hidup baru, bagaimana? Baru seperti apa? Enggak langsung baru, enggak kita seperti kuat, langsung dewasa, tapi dalam proses. Karena dalam proses disitulah akan muncul mutiara-mutiara yang indah di dalam Kristus. Gerejanya kita semua. Lanjut. Kantuk firman Tuhan mengatakan seperti ini.
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita anak-anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yohanes 1 ayat 12. Siapa yang percaya dalam namanya disebut anak-anak Allah. Tatkala Allah mau mendidik kita menjadi orang yang kuat, tangguh, dewasa seperti itu. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan dari Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Mungkin tatkala kita mendorong orang mengajak kebaikan, kita diremehkan. Mungkin tatkala kita menjaga kekudusan, sudah enggak zamannya, ayo coba sini. Harga yang harus kita bayar. Kadang kita diremehkan teman. Kamu sudah enggak gadis, kamu sudah enggak jaga lagi. Itu sudah zaman dulu, sekarang itu sudah biasa gitu. Sehingga aturan-aturan itu bisa kita terjang, bisa kita lawan. Di sini saudara, Allah membentengi itu dengan didikan-didikan yang luar biasa. Karena itu janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Allah menghajar, mendidik orang-orang dikasihnya, dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tentunya kita enggak ingin mempunyai anak-anak yang manja, yang gampang. Allah sendiri memberikan pengajaran yang jelas. Tatkala kita salah, bagaimana Allah mengajar kita. Tatkala kita hidup enggak benar, bagaimana Allah mengingatkan kita. Juga di dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4 mengatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan lagi, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Mungkin Bapak Ibu di lingkungan masyarakat, di lingkungan pekerjaan, dapat tekanan, dapat hinaan, tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Sehingga itu Bapak Ibu alami, bagaimana menyikapinya. Atau dalam komunitas kita, dalam pelayanan yang banyak tantangan, bagaimana kita merespon. Disinilah, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan ujian, ya, dikatakan di situ, ya, kamu harus tekun, ya, karena ujian itu terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Hal yang terjadi dalam hidup kita, mari kita positive thinking. Jika kita negatif thinking, berpikiran negatif, saudara, kita lemah. Sehingga untuk mengasihi Tuhan, untuk fokus kepada Tuhan, kita fokusnya kepada apa? Tantangan dan kesulitan. Seperti firman hari ini ya, guru-guru sekolah minggu ya. Fokus ya, dalam Yesus Kristus. Kalau kita fokus ke dalam masalah, saudara, kita mudah kecewa, kita mudah judek, enggak mau berorganisasi, enggak mau bersosialisasi, karena takut nanti kalau saya berorganisasi, bersosialisasi, banyak tuntutan, disuruh ini, disuruh itu. Ya, takut dulu. Tapi apa yang Tuhan berikan, mari
Kita fokus kepada Kristus. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik talenta kita, kemampuan kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita fokus pada masalah, bahkan kepada si A, si B, kita enggak semangat nanti. Ya, tapi kita belajar fokus kepada Kristus, ya, dengan berbagai tantangan ujian di situ. Karena itu dikatakan tadi, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan. Persis yang diajarkan Tuhan Yesus tadi. Berbahagialah jika karena aku kamu dianiaya, kamu difitnah. Mengapa berbahagia? Kamu mempertahankan kekudusan, kamu mempertahankan kebenaran. Jika fokus kita tentang itu, saudara, bisa kita lewati. Tuhan menambahkan tantangan lagi, ujian lagi, bisa kita lewati. Karena apa? Kita belajar fokus kepada Kristus. Bukan si A, si B. Tapi fokus kepada Kristus. Sehingga kita bisa keluar dan semakin dewasa di dalam rohani kita, di dalam iman kita. Tanpa ujian, kita enggak punya kedewasaan iman. Karena itu firman Tuhan di sini mengajak kita positive thinking, melihat secara positif setiap masalah, setiap pergumulan di situ. Sehingga kasih Tuhan di sini terus melipat gandakan kemampuan kita, talenta kita, beramai-ramai untuk kemuliaannya. Senang ya, Kesia tadi sudah mengiringi ya. Nanti minggu berikutnya, setahun lagi, setahun kurang 2 minggu Kesia, gitu ya. Mungkin bisa 2 lagu, 3 lagu, puji Tuhan. Dikembangkan. Kadang saat mengembangkan itu kita butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan waktu kita untuk latihan dan sebagainya. Paduan suara, nyanyinya cuma 5 menit, latihannya berjam-jam, berminggu-minggu. Ya toh? Kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita bukan karena kasih atau cinta Tuhan, bahasa Pak Edi ya, saya copy. Bukan karena kasih atau cinta kita kepada Tuhan, saudara, kita enggak bisa survive sampai hari ini. Semua itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan kita, seperti mutiara. Yang cantik, yang indah, yang orang ingin memilikinya. Pertanyaannya, siapkah kita membayar dengan segala pengorbanan kita? Lanjut Kevin. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Hai kaum Israel, Israel orang yang sering berontak. Ini Israel jasmani yang saat ini sedang perang dengan Hamas di Palestina sana. Bagaimana tegar tengkuk dan terus tegar tengkuk. Tobat, kumat lagi. Tobat, kumat lagi. Tuhan mengatakan apa? Melalui Nabi Yeremia, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk? Tahu ya bagaimana bejana itu dibuat sebelum indah dan bisa digunakan. Sing tukang periuk mencari tanah yang terbaik. Setelah dapat tanah, apa yang terjadi? Tanah itu dikumpulkan, diinjak-injak. Diinjak-injak gitu. Setelah diinjak-injak supaya enggak ada lubangnya ya, nanti jelek. Lalu dibentuk seperti harapan tukang periuk. Setelah jadi bagaimana? Dibiarkan? Enggak ya. Dibakar. Ya. Dengan api yang sangat panas.
supaya kuat. Nggak usah jauh-jauh, bata saja, bata merah itu. Kalau kuning itu harganya itu murah. Beda dengan bata yang merah gitu ya, merah krem itu harganya mahal. Karena jika dilempar gitu nggak pecah. Ya, tapi kalau bata yang kuning itu dilempar gini, pasti bawah remuk, pecah. Dan harganya juga beda. Karena apinya, ujiannya juga beda. Tapi bata-bata yang merah, krem di situ ya, itu juga harganya mahal. Karena apa? Panas apinya juga tahan lama. Setelah terjadi, lalu digosok, dihaluskan, lalu dilukis seperti bejana. Itulah Allah kepada umatnya. Kita ibarat orang-orang Israel yang tegar tengkuk, yang penuh dosa, yang tidak mentaati kebenaran. Allah mempunyai otoritas untuk membentuk kita, sehingga kita menjadi bejana-bejana yang indah di matanya. Mungkin melalui persoalan-persoalan yang tidak kita duga, melalui ujian-ujian hidup yang tidak kita rencanakan, yang tidak kita agendakan, itu muncul. Mari kita positive thinking. Mungkin itu diizinkan Tuhan, mungkin keadaan ekonomi, mungkin sakit penyakit, mungkin kondisi lingkungan yang tidak kita sangka. Itu terjadi, mari. Allah sedang membentuk kita seperti periuk, seperti bejana yang indah tersebut. Seperti mutiara yang muncul sangat indah. Lanjut Vin, yang sangat indah seperti ini. Kita ingin seperti mutiara, mutiara yang indah. Tapi kita harus siap diproses Tuhan. Melalui hal-hal yang menyakitkan, yang mengecewakan. Sehingga kita menjadi mutiara, mutiara yang indah di matanya. Yang terakhir, mari kita baca sama-sama ayat terakhir. Dibentuk seperti mutiara. Ayub 23 ayat 10, mari 3, 4. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub positive thinking. Melihat ujian demi ujian dalam hidupnya. Karena Allah tahu, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi saudara, Ayub menyadari itu. Bagaimana hartanya ludes. Anak-anak yang dikasihnya 10, baik laki-laki, perempuan, semuanya meninggal bersamaan. Lalu hartanya habis lenyap. Bagaimana penderitaannya terus bertumpuk. Lalu dia sendiri mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Teman-temannya, istrinya aja melihat jijik. Tapi Ayub keluar seperti emas di sini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Karena itu Rasul Yakobus dan di Ibrani tadi kita imani Bapak Ibu. Berbahagialah kamu jika hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kamu harus kena cela, kena fitnah, kena aniaya. Tatkala kita sudah berkorban untuk Tuhan, mungkin banyak orang yang belum puas, mungkin negatif thinking dan sebagainya. Mari kita belajar positive thinking. Itu membentuk kita dalam hidup kita. Sehingga kita betul-betul dibentuk seperti mutiara. Mari ini menjadi renungan harapan kita. Saat Tuhan membentuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, apapun itu. Baik sakit penyakit, kesehatan kita, ekonomi yang sedang seret, atau yang lainnya. Mari kita fokus kepada Tuhan. Karena saat kala kita tekun, kita akan muncul seperti emas di
di mata Allah. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mari kita imani, kita pujikan pujian terakhir. Seperti bejanamu. Ya. Kita pujikan dengan sepenuh hati. Bahwa kita bersedia dibentuk oleh Tuhan. Bisa seperti mutiara dengan proses yang perih, dengan proses yang sangat menyakitkan tadi, tapi muncul sesuatu yang indah di matanya. Kita pujikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, ku alat dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut Tuhan, seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan, ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari kita menundukkan kepala kita. Musik setengah suara. Tuhan memilih kita untuk kita siap dibentuk bagaikan bejana, dibentuk ke arah Kristus sebagai gambaran manusia yang tanpa dosa, tanpa celah. Silakan Bapak Ibu berdoa. Nyatakan kepada Tuhan, kami ingin Kau bentuk Tuhan sesuai kehendak dan rencana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sedang mengalami proses itu, dan proses itu di luar agenda, rencana. Mari kita tunduk kepada Tuhan, seperti Maria, seperti Yusuf. Biarlah jadi kehendak-Mu Tuhan, karena bagi Engkau enggak mustahil. Dan kita belajar, berbahagialah jika ujian-ujian itu datang, karena akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu akan membuahkan kematangan. Mari saudara kita melihat dengan sisi yang positif. Jika ujian-ujian itu datang, mari kita imani firman Tuhan itu. Kita belajar mensyukurinya. Kita belajar melihat secara positif, sehingga betul-betul itu membentuk kita di mata Allah. Sehingga seperti mutiara yang indah, seperti bejana yang indah. Itu tujuan Tuhan, memilih kita menjadi anak-anaknya. Dia enggak salah memilih kita. Dia enggak keliru memilih kita.
sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ini Tuhan kami jemaat-Mu. Apapun ujian dalam keluarga kami, dalam hidup kami, saat ini terasa perih, terasa sakit, seakan kami gak berdaya. Biarlah kami Engkau ajari mensyukuri Tuhan, atau bergembira. Meskipun itu gak nalar dengan realita, kenyataan yang kami alami, tapi biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi rema. Kami bisa mensyukurinya. Kami yakin Engkau sedang mendewasakan kami. Engkau sedang menyucikan kami. Mungkin banyak hal kami menyakiti Engkau, kami jauh dari Engkau. Hidup kami gak kudus, hidup kami gak benar. Ampunilah Tuhan. Sehingga kami bagai bejana-bejana yang indah di mata Engkau, bagai mutiara-mutiara yang indah di mata-Mu. Dan kami belajar fokus melihat kebaikan, kasih, anugerah Tuhan, yang Tuhan sudah memilih kami menjadi anak-anak. Karena kami yakin didikan Engkau benar, didikan Engkau gak pernah salah. Biarlah kami tekun, biarlah kami gak putus asa, tapi semakin kuat di dalam Engkau. Berkati Tuhan keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, istri atau suami kami, cucu kami, saudara kami, di dalam kasih dan rahmat Tuhan, sehingga hidup kami terkhusus menyambut Natal tahun ini. Allah senang, karena itu kerinduan Tuhan, menyempurnakan, mendewasakan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kurnia bersama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus. Dengan sikap berdiri bersama-sama, kita aminkan doa-doa kita, syukur kita kepada Tuhan. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Dengan sepenuh hati katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Amin. Itu Tuhan kehendak-Mu, itu Tuhan kerinduan-Mu. Kami menjadi seperti-Mu, bejana-bejana yang indah, mutiara-mutiara yang indah di mata-Mu. Jalanku memuliakan. Katakan, dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mohon kesabarannya, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Mengundang Bapak Ibu dalam persekutuan doa besok Rabu 13 Desember jam 7 sampai jam 8 malam. Ya. Firman Tuhan akan dilayani Diakon Edi Hermanto. Jika ada usulan doa bisa dijapri saya atau ke Cia gitu ya. Sehingga kita saling menguatkan dalam persekutuan doa. Ibadah Minggu 17 Desember ya, bisa dilihat Bapak Ibu dari WL sampai tim musik ya yang melayani, sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan dalam ibadah minggu depan. Berikutnya ya, yaitu lanjut Vin, pengumpulan baksos Natal sudah dimulai ya, dari awal Desember ini. Silakan Bapak Ibu yang terlibat ya,
Besok rencana akan kami list ya, sehingga kita juga transparan gitu ya. Kemarin juga ada beberapa PAUD di Melong ya, Selasa dulu kan banjir luar biasa di mana-mana. Ya. Ada 2 PAUD di Melong, 3 ya lembaga itu yang parah gitu ya. Dilanda banjir 1 meter 70 cm, hampir 2 meter gitu ya. Barang-barang PAUD udah, yuk PAUD iuran, silahkan langsung transfer. Enggak begini caranya gitu ya, ketua lembaganya. Ya, supaya transparan dan jelas di list berapapun nilainya ya, untuk kebersamaan. Kan itu saudara, ya seperti biasanya ya, mari keluarga-keluarga kita bersinergi untuk baksos hari ini ya. Ini sudah ada kurang lebih 8 yang masuk ya, nanti akan diinfokan di grup jemaat. Kami tunggu ya sampai minggu ketiga atau sebelum 24. Ya, silakan. Kalau enggak sempat beli sembako boleh titip rupiah ke Ibu Mariana. PBI bisa titip ke Pak Martin gitu ya. Silakan ya. Nanti akan dibelanjakan panitia Natal. Ya, atau PKMP kita. Dipersilahkan untuk baksos kita tahun ini. Berikutnya ya, perayaan Natal ya. Besok hari Sabtu itu perayaan Natal gereja dan sekolah minggu. Ya, Bapak Ibu, jamnya jam 5 sore sampai jam 7. Itu dress code-nya ya, kapel keluarga ya. Nanti yang terheboh, terkapel, ya terkapel, terserasi gitu ya. Ya. Itu menjadi model nanti, dan PKMP nanti akan menilai dan diumumkan saat ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun biasanya ya kita itu malam atau sore ya. Khusus tahun ini karena malam tahun baru persis hari Minggu, kemarin rapat PPG terakhir ya, ibadah tutup tahun seperti ibadah Minggu karena pas hari Minggu. Ya. Itu, dan nanti pemenangnya ya, dress code kapel keluarga ya, yang unik, yang menarik di situ akan diumumkan. Dan dapat hadiah bergilir ya dari ketua PKMP, dari gereja gitu ya. Dan kalender sudah disiapkan panitia Natal. Ya. Kalender tahun ini itu semua peserta sekolah minggu, baik dari Indria sampai dewasa atau senior. Ya, untuk foto-foto, dan nanti per keluarga, kemarin saya usulkan ke panitia Natal semuanya ya akan mendapat per keluarga, gitu ya. Kan itu pesannya dilebih, jangan terbatas untuk keluarga yang sekolah minggu, tapi semua jemaat, seperti itu. Ya, sehingga bisa melihat sekolah minggu kita sampai saat ini, seperti itu. Terus khusus Natal, perayaan Natal, sekolah minggu dan gereja ada tambahan pengumuman PKMB, Mbak Priska? Ya ada ya. Latihan Kuraja hari ini setelah ibadah. Ya juga ada latihan tamborin ya Mbak ya, untuk Natal nanti ya setelah ibadah gitu ya. PKMB. Dan PKMB diundang untuk acara Natal GBI Anugerah besok Minggu. Ya. PKMB diminta persembahan pujian di GBI Anugerah. Ya, biasanya selama ini yang datang PPG, ya, jemaat. Hari ini yuk bersama-sama, ya. Juga PKMB bahkan persembahan pujian. Habis ibadah latihan sebentar, ya, karena lagunya sudah di-share. Ya, PKMB, ya, nanti kita berangkat bersama-sama, ya, untuk Natal minggu depan di GBI Anugerah. Itu aja. Terus yang ulang tahun minggu ini bisa di-share, Mas Kevin, ya, yang ulang tahun minggu ini ada, Vin? Ya,
bisa dilihat di buletin ya. Minggu ini yang ulang tahun itu siapa? Bapak dan Ibu Christopher Nathaniel Alfa Moniung dan Ibu Tina Rianti, suami istri ini. Ada Mas Christopher? Tidak ada ya. Selamat ulang tahun Mas, jika ikut secara online ibadah nanti sore. Tuhan berkati keluarga dan pekerjaan Mas Christopher. Berikutnya 15 ya, yaitu lihat di buletin Bapak Ibu, Grahmada Ruci Batara. Sampaikan Mas Mada, Pak Mada ya. Ya, baik ketemu di gereja saat pemberkatan sampai terakhir Sabtu kemarin. Pak terus doakan gitu ya. Kami ya. Mas Mada gitu ya. Terus doakan kami. Sangat rendah hati ya. Dalam karirnya, dalam pekerjaannya gitu ya. Dalam membangun keluarganya yang baru. Sampaikan Pak Mister, ya, Bu Rina ya. Semakin diberi hikmat, berkat oleh Tuhan keluarga Mas Mada yang baru. Ya. Ya, saya kira itu, 3 itu saudara-saudara kita yang ulang tahun hari ini. Ada tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ya, Pak Martin, udah sehat ya? Ya, puji Tuhan ya. Kemarin matanya Pak Martin abuh ya, ya. Puji Tuhan ya. Hari ini ada di tengah-tengah kita bisa ibadah. Puji Tuhan ya Pak ya, jika melihat kemarin gitu ya, puji Tuhan. BBI ada tambahan pengumuman? Pak Wardoyo? Ya. Kalau tidak ada, mari kita tutup dalam doa ya. Berkat pada hari ini kita memuji Tuhanmu, memberkatimu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kepada Allah Tritunggal, Allah yang esa, yang kami imani, yang kami puja, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat-Mu turun bagi kami dan menyertai hidup dan keluarga kami. Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhanmu memberkati-Mu, Tuhan melindungi, menyinari-Mu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhan-Mu. Amin. Silakan jemaat duduk sebentar, kita saat teduh sebelum memberikan salam satu dengan yang lainnya.